Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, calon tamu-tamu Allah yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah. Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita. Kita diberi sehat, kita diberi kuat, kita diberi aman. Dan alhamdulillah kita ditetapkan dalam hidayah Allah. Bisa menetapi agama yang hak ini. Ini yang harus kita jaga betul, kita pertahankan, dan semoga Allah paring kita sampai husnul khotimah tetap dalam hidayah Allah. Amin. Yang kedua, kepada seluruh perantara hidayah, perantara agama Islam, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama usholihin, para mubalighin, mubalighot, dan perantara-perantara yang lain yang sudah memberi suri tauladan menyampaikan agama yang hak ini sehingga kita yang aslinya jauh dari Mekah Madinah, jauh dari masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa menjumpai kebenaran Islam kepada kita. Ini semua adalah tidak lepas dari perjuangan perantara agama. Kita syukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Juga kehadiran Bapak Ibu semua dimanapun berada yang sudah melonggarkan waktu untuk mengikuti manasik secara online pada malam hari ini. Kami ikut mensyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga apa yang nanti kita kaji bersama, kita sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga ibadah umroh kita yang nantinya akan kita laksanakan, yang paling dekat adalah besok lusa, insya Allah, hari Rabu. Hari Rabu kita berangkat, selama 13 hari insya Allah kita akan menunaikan ibadah umroh. Semoga Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Bapak Ibu, para tamu Allah yang kami hormati, malam ini kita akan mengulang kembali, menderes kembali apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita kaji bersama tentang ibadah umroh. Karena ibadah umroh ini berbeda dengan sholat, puasa beda. Kalau sholat, puasa itu bisa dikerjakan dimanapun. Di tempat kita masing-masing bisa. Tapi kalau umroh, ini tempatnya tertentu. Walaupun waktunya boleh kapanpun, tapi waktunya harus di Mekah sana. Tidak bisa di luar Mekah, harus di Masjidil Haram sana. Nah, maka kita sebelum melaksanakan umroh harus tahu ilmunya betul, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa benar, pas, dan harapan kita diterima oleh Allah. Allah sudah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan beramal sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, supaya kita tidak kesalahan dalam mengamalkan apa yang harus kita amalkan, maka kita kaji dulu ilmunya. Rasul sudah bersabda, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Ngaji dulu sebelum mengerjakan. Termasuk kita mau umroh, ya ngaji dulu bab umroh. Sehingga umroh kita bisa benar, umroh kita diterima oleh Allah. Semoga Allah paring perjalanan umroh kita semua, Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah, dan umroh kita diterima oleh Allah, diberi pahala yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Langsung kepada materi tentang rangkaian ibadah umroh. Sudah di-share, Mas? Perlu diketahui bahwa rukun umroh itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf di Baitullah,
yang ketiga adalah sa'i di antara Safa Marwah, dan yang keempat tertib, artinya urut, tidak boleh dibolak-balik. Ya, itu 4 ini. Nanti kita akan jelaskan satu persatu karena ini namanya rukun itu kalau ditinggalkan maka menjadikan umroh kita ini tidak sah. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai kita kelewatan nanti. Nah, perlu diketahui yang pertama adalah ihram. Ihram ini dimulai dari mikot, tempat mulai ihram atau dari luar tanah haram. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan mengerjakan umroh dari Indonesia langsung menuju Mekah. Jadi ada dua jenis. Ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu. Nah, khusus tanggal 18 besok itu kita akan ke Mekah dulu. Nah, untuk jamaah umroh dari Indonesia, jika datang di Madinah dulu, maka ihramnya mengikuti mikotnya penduduk Madinah, yaitu dari Dzul Khulaifah atau Abiyaru Ali. Bir Ali juga boleh. Jika datang di Mekah dulu, seperti nanti tanggal 18 itu, maka ihramnya mengikuti mikotnya penduduk Yaman, yaitu dari Yalamlam. Nah, kita terbang dari Surabaya langsung ke Jeddah, kemudian perjalanan darat ke Mekah. Nah, karena kita langsung ke Mekah, maka nanti kita mengambil mikotnya dari Yalamlam, yaitu ketika pesawat kita lurus di Yalamlam itu. Nanti akan ada pengumuman insya Allah dari pramugari atau dari kru pilot pesawat, kalau sudah masuk di Yalamlam, maka nanti akan ada pengumuman. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu sebelum ihram kita disunahkan mandi besar, mandi seperti mandi jinabat. Ini hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Jadi kalau Bapak Ibu longgar, nanti bisa mandi dulu. Jadi nanti mandinya tidak harus di mikot Yalamlam, karena nggak mungkin kita mandi di dalam pesawat, nggak mungkin, nanti dimarahi oleh pramugarinya nanti. Ya. Nah, terus bagaimana? Kita mandinya bisa di Surabaya atau di rumah kita masing-masing. Sebelum berangkat ke bandara, itu mandi dulu silakan, mandi jinabat. Ya, mandi jinabat itu yaitu prakteknya berwudhu dulu sempurna, kemudian menyela-nyelai rambut, ngambil air, tangan dicelupkan, kemudian digunakan untuk nyela-nyelai rambut sampai terasa basah, baru setelah itu nanti mengambil air untuk diratakan 3 kali cabuan, kanan, kiri, tengah, atau pakai 2 juga boleh. Kanan, kiri, tengah, atau tengah dulu, kanan, kiri, silahkan. Setelah itu guyuran. Nah, ini masih boleh pakai sabun, pakai sampo, boleh, silahkan. Nah, setelah itu nanti bagi laki-laki setelah mandi, bagi laki-laki tidak boleh dalam pakaian ihramnya tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Ya. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar pakaian, lembar kain, yang satu untuk sarungan, yang satu untuk menutup badan bagian atas dengan cara diselempangkan. Ya, pundak kanan terlihat kecuali dalam perjalanan dan ketika sholat, maka kedua pundak supaya tertutup. Nah, nanti pakaian ihramnya, insya Allah nanti setelah kita lepas dari imigrasi, ya, setelah pemeriksaan paspor, visa, dan sebagainya, nah kita sambil menunggu jam terbang, nah kita persiapkan pakaian ihram kita. Maka pakaian ihramnya nanti jangan ditaruh di tas bagasi, ya, jangan ditaruh di tas bagasi atau tas besar itu jangan. Tapi ditaruh di tas tas kabin, ya, tas kabin, ditenteng, ya, untuk bapak-bapak ini. Nah, nanti kita pakai boleh pas sebelum kita terbang pakai langsung,
Atau nanti di dalam pesawat juga boleh. Kalau nanti malu di dalam pesawat kok malu, nanti anulah, nanti di dalam pesawat ya boleh aja lah. Silakan. Ya. Nanti kemudian nanti ketika di dalam pesawat perjalanan itu kedua pundak kita tetap tertutup ya, ditutup. Baru nanti ketika tawaf itu pundak kanan terbuka. Ya, itu diselimpangkan pundak kanan terbuka, pundak kiri tertutup. Nah, demikian juga ketika sholat. Nah, nanti ketika di yalamlam ketika memungkinkan untuk sholat, boleh sholat. Tapi umpama ternyata kok nggak memungkinkan untuk sholat, yang penting niat ikhramnya, niat ikhram untuk umroh. Ya, membaca labbaik Allahumma umroh, nanti di belakang ada. Umpama dimungkinkan bisa sholat, ya sholat. Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang penting niat ikhram, karena sholat di mikot itu hukumnya tidak wajib, jadi sunnah. Bagi perempuan tidak boleh mengenakan nikob atau penutup wajah dan kaos tangan. Nah, nggak usah pakai kaos tangan. Nah ini cara berpakaian ikhram. Nah, dalam gambar, sudah Mas gambarnya? Ya gambar. Ini yang satu kain untuk sarungan. Nanti bapak-bapak dikasih sabuk ya. Karena kalau nggak dikasih sabuk nanti khawatir lepas. Kalau lepas kasihan ibu-ibu nanti ya. Nanti ibu-ibu nanti. Nah, kasih sabuk. Nah, kemudian yang satu lembar lagi untuk menutup bagian atas. Untuk menutup bagian atas. Nah, akhirnya jadinya gambar yang sebelah kanan itu, yang sebelah ini. Nah, itulah pundak bagian kanan terbuka, bagian kiri tertutup. Itu kalau nanti untuk tawaf. Nah, ketika dalam sholat atau perjalanan, nah ini kedua pundak tertutup seperti dalam gambar berikutnya, Mas. Jadi kedua belah pundak ditutup. Ketika sholat, perjalanan, nanti di pesawat, nah seperti ini keadaannya. Kemudian untuk orang yang ikhram, baik laki-laki dan perempuan, tidak boleh mengenakan pakaian yang diberi minyak wangi. Jadi pakaian ikhram kita jangan dikasih parfum. Ya. Nggak boleh pakai parfum apapun, jangan. Gitu. Jadi sehingga tidak ada bau wanginya. Bagi perempuan, bagaimana pakaian ikhramnya? Biasa, seperti pakaian sehari-hari itu yang tertutup. Silahkan nanti dari tour leadernya mengarahkan nanti yang dipakai apa, apakah seragam batiknya atau langsung pakaian yang putih-putih. Nanti ada pengarahan dari tour leadernya nanti setelah ini nanti. Kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Nah ini nanti besok di Yalamlam, di lurusnya Yalamlam, nanti sholatnya sendiri-sendiri, ya, sholatnya sendiri tidak berjamaah, 2 rakaat saja. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, umpama tidak sholat juga tidak apa-apa, tidak perlu membayar fidyah atau dam, tidak perlu. Yang penting mikotnya, niat mikotnya dalam niat di mikot. Yang G ini membaca niat umroh, yaitu labbaik Allahumma umroh atau labbaik bi umrotin. Nah, kalau bagi yang sudah pernah umroh, kemudian umroh besok itu langsung untuk membadali nggak apa-apa. Jadi umpama, wah saya dulu sudah pernah umroh, sekarang saya niati untuk mengumrohkan bapak saya atau ibu saya. Boleh langsung. Labbaik Allahumma umrotan an. Siapa disebut namanya. Umpama namanya An Muhammad, ya. Labbaik Allahumma umrotan an Muhammad. Kalau hafal bapaknya ya, bapaknya disebut. Muhammad bin Abdurrahman. Bapak. Nah, atau untuk ibunya, labbaik Allahumma umroh an Siti Aisyah binti Maimunah, binti Abdillah. Nah, boleh. Ya. Itu bagi yang dulu sudah pernah umroh, kemudian umroh yang pertama besok, nah, sengaja untuk membadali umrohnya bapaknya atau ibunya atau kakeknya. Nah, silahkan. Nah, atau istrinya yang sudah meninggal, itu boleh.
Yang boleh dibadali itu adalah orang yang sudah meninggal ataupun sudah lemah fisiknya, sehingga untuk berangkat itu sudah nggak mampu karena fisiknya sudah lemah, karena saking tuanya atau karena sakit yang memang sulit untuk sembuhnya. Nah, itu boleh dibadali umroh. Tapi kalau fisiknya masih mampu, masih kuat, hanya dia dalam keuangan tidak mampu, itu nggak boleh dibadali, ya, nggak boleh diwakili. Nah, karena nggak ada sunnahnya. Jadi yang boleh diwakili itu orang yang lemah fisiknya atau yang sudah almarhum, almarhumah, nah, itu boleh. Niatnya tinggal ditambah an siapa, labbaik Allahumma umroh an siapa gitu, disebut namanya beserta bapaknya kalau hafal. Kalau nggak hafal ya namanya saja sudah cukup. Kemudian setelah itu memperbanyak membaca talbiyah sampai tiba di Hajar Aswad. Nanti di pesawat kita perbanyak bacaan talbiyah. Nanti di dalam buku kecilnya itu, buku tuntunan doa sudah ada itu, bacaan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Nanti diperbanyak, walaupun nggak ada yang ngomando, nah, perbanyak pribadi masing-masing. Ya. Di pesawat diperbanyak itu. Nah. Kemudian setelah itu rukun yang kedua, insya Allah rukun pertama sudah jelas ya. Kemudian setelah kita niat ikhram, maka berlaku larangan-larangan ikhram. Termasuk tidak boleh memakai wangi-wangian. Kalau di tengah pekan ikhramnya mandi, tidak boleh pakai sabun, sampo, jangan. Ya, yang harum wangi-wangi itu nggak boleh dipakai. Kemudian juga tidak boleh membunuh hewan kecuali yang ada kemurahan, termasuk ada tikus boleh dibunuh, ada burung gagak, burung elang yang ganas itu boleh, ular boleh, kalajengking boleh, itu. Tapi kalau membunuh semut, kemudian lalat, jangan, dihindari semua ya. Nah, itu. Kemudian jangan menjima istri. Nah, bagi yang bawa istri, dijaga aja sampai nanti di tengah pekan ikhram menjima istrinya. Nanti setelah selesai umroh saja. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Nah, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah kita sampai di Jeddah, mendarat di Jeddah, nanti di sana kita akan berangkat ke Mekah lewat darat, ya, naik bis. Setelah selesai di imigrasi dengan menunjukkan paspornya, kemudian perlengkapannya, tas-tas semua masuk bis, barulah kita berangkat ke Mekah sambil memperbanyak bacaan talbiyah itu tadi. Sambil banyak talbiyah, doa, zikir lain, silakan. Tapi talbiyah itu yang paling utama. Ya. Kemudian sampai di Baitullah, sampai di Mekah, nanti kita tidak langsung tawaf. Karena kita akan ke hotel dulu untuk memasukkan koper-koper kita ke dalam kamar kita masing-masing. Kita mau istirahat dulu, mungkin mau makan dulu, nanti disiapkan di hotel sana. Nah, setelah itu, setelah sudah beres semua, yang batal-batal kita harus wudhu dulu. Karena tawaf ini harus dalam keadaan suci dan berwudhu. Jadi nanti di hotel, nanti kita di sana sudah beres semua perlengkapannya, pembagian kamar sudah, nah, maka barulah kita persiapan tawaf di Baitullah. Nanti dari hotel kita bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, kita usahakan selalu bersama, berangkat bersama, pulang bersama. Ya. Tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya tawaf. Tawaf yang kedua, tawaf di Baitullah, tawaf di Baitullah harus dalam keadaan suci dan berwudu. Jika berhadas di tengah-tengah tawaf,
maka setelah wudhu melanjutkan tawafnya dari tempat dia berhadas. Demikian juga jika terhenti karena sholat wajib. Karena sholat berjamaah, ngikuti sholat di masjid, nanti setelah sholat wajib selesai, kita kembali ke tempat tawaf kita yang terputus tadi. Jadi tidak perlu mengulang dari awal, tapi cukup melanjutkan saja. Ya, maka ketika berhadas itu dititeni itu apa ya? Ditandai. Saya tadi batalnya di mana? Nah, itu supaya diingat-ingat betul. Nanti setelah wudhu baru kita lanjutkan tawaf kita. Nah. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan mengecup atau mengusap atau isyarah sambil membaca Bismillahi wallahu akbar atau Allahu akbar. Ya, atau Allahu akbar. Ini biasanya kalau kita umroh secara bareng-bareng, kita jangan memaksakan diri untuk mengecup atau mengusap. Karena memang padat. Sehingga kita cukup isyarah saja. Nanti ketika Hajar Aswad itu lurus lampu hijau. Di situ ada lampu hijau, lah lurusnya lampu hijau di Baitullah itu. Nah, nanti kita baca Bismillahi wallahu akbar atau Allahu akbar. Sambil isyarah. Kemudian berputar ke arah kanan yang berlawanan dengan arah jarum jam menuju rukun Yamani. Rukun Yaman atau rukun Yamani dengan memperbanyak membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dalam lembaran itu sudah ada semua doa-doanya. Ini sekalian baca doanya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu diperbanyak. Kalau ingin menambah doa-doa lain boleh. Nah, baca doa lain, bacaan lain karena putarannya agak lama, kita tambah di bacaan lain atau istighfar atau sholawat atau apa boleh. Tapi yang utama adalah ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Gitu. Ya. Kemudian setelah sampai di rukun Yamani, mengusap sambil membaca takbir. Kalau bisa mengusap. Kalau tidak bisa, maka tidak perlu isyarah. Lewat gitu saja. Nah, lewat gitu saja tanpa isyarah, tanpa membaca takbir. Yang baca takbir itu kalau kita bisa mengusap. Kalau bisa mengusap, nah itu silakan baca takbir, Allahu Akbar, terus menuju Hajar Aswad dengan membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta aku padamu al-afwa, pada pengampunan, wal afiyah, dan keselamatan. Keselamatan termasuk kesehatan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kebaikan. Berilah aku kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan jagalah aku dari siksa neraka. Tuh. Di dalam hadis lain cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga boleh. Ya. Jadi boleh Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diperbanyak, diulang-ulang boleh. Ditambah doa lain boleh, silakan. Gitu. Nah, diusahakan ketika tawaf ini memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai nanti walaupun tawaf ini boleh ngobrol, boleh omong-omongan, tapi usahakan kita kurupkan dengan baca doa-doa yang sudah ada dari Nabi itu. Atau doa yang lain silahkan ditambahkan boleh. Jangan sampai ngobrol yang tidak manfaat, nanti rugi kita. Demikian ini dikerjakan sebanyak 7 putaran. Nah, 7 putaran. Nanti
sambil bawa karet boleh, sambil dihitung pakai jari boleh, ya sambil cocok-cocokan sama temennya ada berapa, ada berapa. Kalau orang banyak kan bisa saling koreksi. Oh 2, oh saya kok 3, oh saya 3 ya. Yang mana yang banyak, wah berarti itulah yang benar. Yang ngitungnya sedikit, nah kalau lebih sedikit harus ngalah itu, jangan ngotot. Ya. Nah nanti kita hitung betul, jangan sampai kita kurang tawafnya. Kemudian setelah selesai 7 putaran, lalu menuju belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi nanti setelah 7 putaran selesai, terus kita menuju ke belakang makom Ibrahim. Tidak harus di belakang persis. Boleh di belakang agak ke kanan, boleh belakang agak ke kiri, boleh belakang persis, boleh belakang agak jauh, boleh. Tidak harus di belakang tepat. Ya. Tuh. Kemudian sebelum sholat membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Atau tanpa ta'awud dan bismillah juga boleh langsung wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Itu langsung wattakhidhu juga boleh, silahkan. Ya, itu. Kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ya. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kalau nggak hafal ya surat Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Ini umpama tidak hafal semua, hafalnya cuma Qul huwallah sama Anas mama. Juga nggak apa-apa. Yang penting sholat sudah 2 rakaat ini. Itu. Kemudian setelah selesai tawaf 2 rakaat, membaca doa. Baca doa ini diantaranya ini. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma'inti faghfirli dzunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katab tali wa raddini biqada'ik. Nah, ini bisa membaca ini. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan batiniahku dan keadaan lahiriahku. Maka terimalah uzurku. Engkau mengetahui hajatku, maka berilah permintaanku. Engkau mengetahui apapun yang ada di sisiku, maka ampunilah dosa-dosaku. Aku mohon kepadamu keimanan yang membanggakan atau menggembirakan hatiku. Keyakinan yang sungguh sehingga aku mengetahui bahwa tidak akan menimpa atau mengenai kepadaku kecuali apa-apa yang telah Engkau tulis untukku dan ridhokanlah hatiku pada qadar. Nah ini baca doa ini ditambah doa-doa yang lain dipersilahkan. Mendoakan keluarga yang di rumah, mendoakan orang tua, atau mendoakan usaha-usahanya, anak-anaknya yang masih sekolah, dan lain sebagainya, silahkan. Ya. Itu. Nah ini skema dimulai dari Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad, gambarnya sudah, ya gambarnya dimulai dari Hajar Aswad itu, kemudian ke arah kanan, nah terus di situ melewati Hijri Ismail, harus lewat luarnya Hijri Ismail, yang berupa tengah lingkaran itu harus dilewati, jangan lewat dalamnya. Terus muter sampai Rukun Yamani. Rukun Yamani, di situ kalau bisa ngusap, kalau nggak bisa ya lanjut. Cukup membaca doa saja, Allahumma ini, as'alukal afwa dan seterusnya tadi. Nah, kemudian sampai Hajar Aswad, doa yang sudah ditentukan tadi. Nah, perlu diingat tadi waktu tawaf, bapak-bapak yang tadinya pakaian ikhramnya itu kedua pundak tertutup, nah tadi pundaknya yang kanan terbuka. Nah itu. Kemudian untuk ibu-ibu dipersilahkan. Nanti kita usahakan tawaf bersama-sama. Umpama terputus karena di masjid itu padat, umpama banyak yang tawaf. Nah,
Nanti tetap usahakan tetap punya gandengan untuk saling mengingatkan. Tapi diusahakan kita nanti tetap bersama, semoga tidak putus. Ya, tidak usah cepet-cepetan. Yang penting ibadah kita benar, ibadah kita diterima oleh Allah. Ya. Kemudian rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Yaitu sa'i antara Sofa Marwah. Nah, setelah sholat di belakang makom Ibrahim selesai, nah kemudian mau istirahat dulu sambil minum air zam-zam juga boleh, atau meluruskan kaki ongkek-ongkek dulu ya boleh, dan sebagainya. Setelah itu kita bersama-sama menuju Bukit Sofa. Sebelum menuju Bukit Sofa disunahkan mengecup atau mengusap atau isyarah pada Hajar Aswad. Itu kalau bisa. Nanti isyarahnya bisa di waktu di lurusnya Sofa, Bukit Sofa juga boleh. B, sa'i antara Sofa Marwah sebanyak 7 putaran. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Demikian juga dari Marwah ke Sofa, sehingga 7 putaran berakhir di Bukit Marwah. Ini jaraknya agak jauh ini, Bapak Ibu. Jaraknya kurang lebih ya 400 meteran lah antara Bukit Sofa Marwah itu, sekitar 400 meter atau 500 meter lah. Nah, kali 7 berarti sudah kurang lebih ya 3,5 kilo lah. Nah, kita jalan terus. Nah, disitulah banyak pahala untuk kita. Nah, C, sa'i antara Sofa Marwah tidak harus keadaan berwudu. Nah, jadi kalau tadi tawaf itu harus keadaan berwudu, suci, ya punya wudu. Tapi ketika sa'i Sofa Marwah tidak harus keadaan berwudu. Jadi umpama setelah tawaf selesai, setelah sholat di belakang belum selesai kok kentut, ya tidak harus berwudu. Nah, langsung saja ikut aja lah, ikut ke sa'i Sofa Marwah, tidak harus berwudu. Umpama wudu lagi ya silahkan, tapi tidak harus. Nah, D, ketika sudah mendekati Bukit Sofa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Atau tanpa ta'awud, tanpa bismillah, boleh. Langsung Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, itu berarti kita baca. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Marwah termasuk tanda-tanda agama Allah. Nah, ini contoh gambar Bidayatus Sofa, jadi permulaan sofa, sofa start. Nah, ini apa namanya, gambar Bukit Sofa. Kemudian di antara di atas Bukit Sofa berdiri menghadap ke arah Baitullah dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu diulang 3 kali. Jadi Allahu Akbar 3 kali. Nah, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya diulang 3 kali. Bisa ditambah doa-doa yang lain. Nah, seperti Allahumma innaka qulta ud'auni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad, dan seterusnya. Kalau di atas tadi Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu dengan esanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya semua kerajaan, semua kekuasaan di tangan Allah. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji. Semua bentuk pujian itu hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu dengan esanya Allah. Anjaza wa'dah, Allah zat yang meneruskan janjinya, artinya menetapi janjinya. Allah kalau sudah janji pasti dilaksanakan. Wa nasara abdah, dan Allah zat yang menolong hambanya. Orang iman pasti akan ditolong oleh Allah. Wa zamal ahzaba, dan zat yang membuat larinya para
bala tentara kafir wahdahu dengan esanya Allah. Dengan sendirinya Allah bisa membuat larinya bala tentara orang kafir. Itu dibaca 3 kali, kemudian bisa ditambah doa-doa yang lain. Seperti doa ini. Allahumma innaka qulta ud'auni astajib lakum. Ya Allah, engkau telah berfirman, ud'auni astajib lakum. Ya Allah, ud'auni, berdoalah kalian ini padaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan pada kalian. Engkau sudah berfirman begitu, ya Allah. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau tidak akan menyelisih janji. Tidak akan menyelisih janji. Wa inni as'aluka, dan sesungguhnya aku as'aluka, minta aku kepadamu, kama hadaitani, sebagaimana menunjukkan engkau ni padaku lil Islam pada Islam. Aku minta ala tanzi'ahu, agar tidak mencabut engkau, menghilangkan engkau pada Islam ini dariku. Aku minta ya Allah hidayah Islam yang sudah engkau tunjukkan kepadaku, jangan sampai engkau cabut dariku ya Allah. Hatta tatawafani, sehingga mewafatkan engkau ini padaku, wa ana muslim, sedangkan aku dalam keadaan Islam. Artinya sampai wafat tetap dalam keadaan Islam, sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bisa ditambah doa-doa yang lain, monggo silakan, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, silakan. Nah, nanti kalau di atas bukit Sofa atau Marwah ternyata kok diusir, disuruh pergi oleh laskarnya, tentaranya ataupun penjaganya. Kita ngikuti sajalah, kita ngikuti, jangan dipaksa doa di situ. Nah, kita ngikuti saja. Karena apa? Karena memang kadang-kadang saking banyaknya orang yang sa'i, sehingga kita ini disuruh jalan. Nah, memberi kesempatan orang lain untuk berdoa di situ. Nah, karena seperti itu maka kita diusir. Nah, kita ngikuti saja. Nggak usah kita pertahankan, nggak usah. Nanti kita bisa doa di tempat yang lain. Karena keadaan kita ini di tempat itu ada mustajab, tapi keadaan kita dalam keadaan musafir itu juga mustajab. Nah, sehingga bisa doa-doa yang di tempat yang lain. Gitu. Kemudian turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ketika sampai lampu hijau, lari kecil sambil membaca Robbi firli warham wa antal a'azul akram. Nah, ini sepanjang lampu hijau. Ini lari kecil sambil membaca ini. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki lari kecil. Kalau untuk ibu-ibu, perempuan jalan biasa nggak masalah, jalan biasa saja. Ya. Kalau bapak-bapak silakan sambil lari kecil boleh. Umpama yang nggak mampu jalan biasa juga silakan. Sambil baca doa ini, Robbi firli, Robbi wa Tuhanku, infir, mengampunilah engkau li padaku, ampunilah aku ya Allah. Warham, dan sayangilah aku, menyayangilah engkau. Wa anta, sedangkan engkau Allah, wal azu, zat yang maha perkasa, al akram, lagi maha mulia. Rabbi firli warham wa antal a'azul akram. Nah, itu diulang-ulang. Setelah itu, setelah sampai lampu hijau habis, selesai, nah bisa membaca doa-doa lain atau kalimat thayyibah yang lain, dipersilahkan. Tidak ada bacaan khususnya. Mendekati Bukit Marwah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sofa wal marwata min sya'airillah, atau langsung inna sofa wal marwata min sya'airillah, langsung boleh ya. Itu sesungguhnya Bukit Sofa dan Marwah termasuk tanda-tanda agama Allah. Nah, ini contoh di lampu hijau. Atas lampu hijau itu di atasnya. Nanti sepanjang lampu hijau itu bagi bapak-bapak usahakan lari kecil ya. Di gambarnya ada Mas? Mas gambarnya sudah? Gambarnya lampu hijau. Nah, itu sepanjang lampu hijau itu nanti kita lari kecil. Untuk bapak-bapak diusahakan bisa. Kemudian di atas Bukit Marwah berdiri menghadap ke arah Baitullah dan membaca doa seperti di atas Bukit Sofa. Itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasar 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
dibaca 3 kali, diulang 3 kali. Nah, nanti ditambah doa-doa lain, silahkan seperti tadi. Kemudian setelah 7 putaran, nah, bukit sofa, marwah dihitung 1, marwah ke sofa 2, sofa ke marwah 3, dan seterusnya. Nanti kalau hitungannya pas, benar, pasti berakhir di bukit marwah. Kalau sudah 7 kok masih sofa, lah ini berarti kurang atau kelebihan. Nah, maka nanti dihitung bareng-bareng. Ya. Hitung bareng-bareng, sehingga kita nanti tidak kurang, tidak lebih. Nah, pas 7 putaran. Setelah selesai doa di sana, nah barulah nanti mencukur gundul atau menggunting rambut dan lukar. Bagi yang ingin umroh lagi, ya gunting dulu saja, gunting dulu saja ya, jangan langsung gundul. Nanti gundulnya kalau ingin gundul di barbershop ya, di barbershop. Kalau gundul di situ nanti dimarahi oleh laskarnya. Nah, karena di situ bukan untuk tempat cukur, untuk gunting saja ya, gunting ya minimal 3 helai rambut. Gitu. Ibu-ibu silakan. Yang menggunting tidak harus yang sudah haji, tidak. Siapapun boleh gunting di situ. Kalau ingin gundul nanti bapak-bapak nanti gundulnya di barbershop membayar 10 real biasanya. Kemudian nanti setelah sampai di hotel ganti pakaian biasa. Nah, itu boleh pakai parfum, yang bawa istri boleh menjima istrinya. Kalau memungkinkan. Nah, itulah rangkaian ibadah umroh. Rukun yang keempat adalah tertib, nggak perlu kami jelaskan di sini. Tertib ini urut-urutan tadi tidak bisa dibolak-balik. Wah, mumpung sofa marwah longgar, saya tak sa'i dulu. Nanti tawafnya belakangan, wah nggak bisa. Harus tawaf dulu, baru sa'i. Ya, itu harus urut begitu. Oh, saya tak cukur gundul dulu, nanti baru sa'i. Oh, nggak boleh. Harus urut dulu, tawaf, sa'i, baru setelah sa'i selesai, baru cukur atau gunting atau gundul. Nah, baru kemudian lukar. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti selesailah ibadah umroh kita. Itu umroh kita sudah selesai, nanti tinggal mau menambah lagi, silahkan. Mau menambah lagi hari yang berikutnya, saya tak umroh lagi untuk mengumrohkan orang tua saya. Kalau yang bagi umroh pertama kali, saya yakin di antara Bapak Ibu baru ini nanti yang akan baru pertama kali nanti akan mengerjakan umroh. Maka diniati untuk dirinya sendiri. Ya, umrohnya diniati untuk dirinya sendiri dulu, baru kalau nanti ingin mewakili orang tuanya, mewakili keluarganya yang sudah almarhum, atau yang sudah tidak mampu lagi secara fisik ke Baitullah, boleh diwakili setelah umroh pertama, setelah umroh untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, itu rangkaian ibadah umroh sudah selesai. Nah, Bapak Ibu nanti ditambah doa-doa yang lain, monggo di situ kita dari PT sudah membuatkan doa kecil, nanti silahkan mana yang belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada kami. Nah, untuk rangkaian ibadah umroh, insya Allah sudah selesai. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Barangkali ada yang belum paham, ada yang masih ganjel, atau belum jelas. Nah, silahkan bisa open mic ya. Mic-nya dibuka, kemudian nanti tanyakan kepada kami sehingga nanti bisa kita jawab. Ya. Nanti jangan sampai sampai di sana masih bingung. Masih bingung. Usahakan di sana sudah jelas semua, sudah paham semua, sehingga kita umroh itu mantap. Nggak terpengaruh dengan siapapun. Nggak terpengaruh dengan apapun, umroh ya begini ini. Yakin kalau sudah tahu ilmunya harus yakin. Monggo kalau ada yang atau bisa ketik di Zoom, bisa diketik lewat ketik boleh, silahkan ditanyakan.
Adapun nanti ke masjid, doa masuk masjid, insya Allah sudah manggil semua Bapak Ibu ya. Masuk masjid, doa ketika bepergian, waktu manasik yang pertama sudah kita sampaikan. Nah, nanti tinggal mengamalkan saja. Nah, doa ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Doa masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik, dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum, ada pertanyaan. Sholat yang dilaksanakan di belakang makom Ibrahim, sholat sunnah apa, Pak? Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan di belakang makom Ibrahim, itu adalah sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf. Yang kita laksanakan setelah tawaf tadi, sholatnya di belakang makom Ibrahim. Itu namanya sholat sunnah tawaf. Gitu. Ada lagi, monggo, yang ingin bertanya? Besok ketika di bandara, walaupun bawa gunting, jangan ditaruh di tas tenteng. Guntingnya itu ditaruh di tas bagasi, ya, di tas bagasi, yang tas besar, itu koper besar, ya, koper besar. Jangan ditaruh di tas tenteng atau koper yang kecil, jangan. Setelah ini ada pertanyaan lagi. Setelah sa'i perempuan apa juga cukur? Oh iya. Nah, setelah sa'i itu perempuan juga cukur. Nah, gunting rambut. Nah, di Bukit Marwah nanti silahkan nanti saling menggunting rambutnya. Nah, kemudian tidak boleh gundul, ya, tidak boleh gundul. Kalau perempuan, nah Rasulullah SAW antahlikol mar'ah. Jadi apa namanya, untuk perempuan tidak boleh gundul. Jadi setelah sa'i perempuan juga cukur juga, menggunting rambut. Ya. Kalau mau cukur gundul di barbershop, apakah menggunting rambut dulu di Marwah, kemudian cukur gundul di barbershop, atau langsung tahalul di barbershop? Langsung tahalul di barbershop. Jadi kalau mau gundul kok sudah gunting dulu di Marwah, maka hukumnya ya gunting. Itu hukumnya gunting rambut, bukan gundul. Kalau ingin gundul, ya di Bukit Marwah jangan gunting dulu, jangan gundul dulu. Nah, jangan gunting dulu. Nanti langsung ke barbershop, gundul di barbershop, ya. Itu. Kemudian apa lagi? Hah? Sebelum oh ya, kalau di barbershop nanti kan ada pelapisnya gitu, ada cukur itu. Nanti untuk amannya ya pakaian ikhramnya dilepas dulu, nggak masalah. Apakah kondisi men sudah menjelang saya bisa tetap melaksanakan ibadah umroh seperti biasa atau tidak? Boleh. Jadi kalau kondisinya head nanti berangkat kok head, tetap kita niat ikhramnya tetap. Jadi mandi untuk mandi umroh. Jadi bukan mandi suci dari head, tapi mandi untuk umroh. Nah, nanti setelah di Yalamlam, kita tetap niat ikhram umroh walaupun haid. Ya, walaupun keadaan haid, tetap niat ikhram umroh. Nah, nanti setelah sampai di Mekah, kok ternyata belum suci, nah, nunggu sampai
suci dulu. Nunggu sampai suci dulu. Setelah suci dari haid, baru mandi. Mandi suci dari haid, baru setelah itu umroh. Nanti akan dibimbing nanti. Ya, akan dibimbing, akan dibarengi. Jadi umpama sampai di Mekah kok masih haid, belum suci umpama. Sudah hampir suci, kelihatannya tinggal sehari atau 2 hari, maka tetap menunggu sampai suci dulu. Suci dari haid. Ya, sampai suci dari haid. Tapi tetap niat ikhramnya di Yalamlam tetap. Niat ikhram umroh tetap. Walaupun keadaan haid. Nanti sampai di Mekah, ya sudah lainnya pergi umroh, nah istirahat di hotel, sambil banyak zikir, banyak doa, mumpung musafir. Ya, mumpung musafir, nah banyak doa, karena keadaan musafir kan mustajab doanya. Nah, setelah itu keadaan suci, sudah suci dari haid, mandi suci dari haid, mandi jinabat. Setelah itu baru meneruskan umrohnya. Umroh nanti untuk umroh untuk dia sendiri, ya. Karena teman-temannya sudah umroh duluan, ya sudah, nanti akan dibimbing yang lain nanti, ya, akan dibarengi yang lain. Jangan khawatir, nanti akan dibimbing. Kemudian untuk umroh dari travel berapa kali? Untuk yang 18 Januari, insya Allah 3 kali. Biasanya 2 kali, karena kita 13 hari, di Mekahnya nanti ada 7 hari ya Mbak ya? 7 hari atau berapa itu? Atau 6? 6 hari ya. 6 hari, karena 6 hari kita di Mekah, dari PT insya Allah 3 kali umroh. Nah, 3 kali umroh. Alhamdulillah, nanti yang 1 untuk dirinya sendiri, yang 2 bisa untuk membadali yang lain. Nanti umroh. Adapun ingin menambah lagi silakan. Nanti secara mandiri ke Tanim, boleh. Atau ingin diantar oleh tour leadernya, boleh. Ingin diantar oleh muthaifnya, nah, boleh. Yang penting dibiayai gitu saja ya. Pakai taksi soalnya ya, pakai taksi soalnya ya. Itu. Kemudian mohon dijelaskan keutamaan yang didapat selama ibadah umroh. Selama ibadah umroh kefadalannya luar biasa. Seperti kita masuk ke Baitullah, melihat Baitullah itu mendapat 20 rahmat. Ketika kita melihat, memandang Baitullah itu mendapat 20 rahmat. Ketika kita tawaf mendapat 60 rahmat. Ketika sholat mendapat 60 rahmat. Ketika kita tawaf di Baitullah mendapat 100 rahmat dan sebagainya. Belum lagi sholat di sana, 1 kali sholat lebih baik daripada 100.000 sholatan di luar Masjidil Haram. Itu. Kemudian apalagi ketika kita tawaf juga kefadalannya lebih baik daripada memerdekakan seorang budak. Itu. Kemudian ketika kita tawaf sama dengan kita masuk ke dalam rahmat Allah. Itu. Kemudian apalagi kalau dalam hadis umroh itu menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Umroh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ada kefadalannya. Nanti kalau ingin lebih jelas, nanti di Kitabul Manasikil Haji ada di situ. Nah, termasuk umroh lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kemudian apalagi perbedaan paling mencolok dari umroh dan haji apa ya Pak? Nah, umroh dan haji yang paling membedakan adalah kalau haji ada wukufnya. Wukuf dan melempar jumroh di Mina. Itu. Tapi kalau umroh, tidak ada wukuf. Tidak ada wukuf, tidak ada melempar jumroh. Gitu. Tapi sama-sama ada tawaf dan sa'inya. Ada tawaf haji, tawaf sa'i haji ada. Nah, cuma kalau umroh, itu cukup tawaf sa'i untuk umroh, tidak perlu wukuf dan melempar jumroh di Mina, itu tidak perlu. Ya. Setelah niat umroh sendiri, apakah boleh mengumrohkan orang tua? Boleh. Jadi setelah umroh sendiri, untuk dirinya sendiri, umroh pertama,
Kemudian umroh yang kedua, yang ketiga untuk umrohkan bapaknya dulu, kemudian baru ibunya. 1 kali umroh untuk 1 orang. Jangan sampai nanti untuk borongan. Umroh yang kedua untuk bapak ibu, kemudian umroh yang ketiga nanti untuk kakek dan nenek, nah nggak ada sunahnya. Jadi 1 kali umroh hanya untuk 1 orang. Ya, tuh. Ya, insya Allah itu. Kemudian termasuk kefadolahnya, apa yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk haji, untuk umroh, semuanya itu ditulis infak fisabilillah. Ditulis oleh Allah sebagai infak fisabilillah, yaitu kefadolahnya dilipatkan 700 kali lipat. Nah, 700 kali lipat ini tidak sama dengan 700 kali lipat di Indonesia. Ini 700 kali lipat di tanah haram. Nah, di tanah haram. Nah, tanah haram itu lipatannya 100.000 kali lebih baik. Jadi tanah haram, termasuk Mekah itu tanah haram, itu lipatan pahalanya adalah 100.000 lebih baik daripada di luar tanah haram. Jadi sama-sama 700, dilipatkan 700 kali lipat, tapi 700 kali lipatnya di tanah haram, nah tinggal ngalikan saja sudah. Nah, di samping itu kefadolannya semua dengan kita keluar biaya dan sebagainya itu oleh Allah tidak dijamin tidak akan menjadikan melarat. Ma'amlakoh hajun. Orang yang haji itu tidak akan menjadi melarat. Nah, berarti dijamin oleh Allah biaya yang dikeluarkan itu oleh Allah diganti. Jangan khawatir ya. Monggo ada lagi? Monggo. Oh ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti dilanjutkan penjelasan dari tour leader kita nanti ya, tentang teknis pemberangkatan, apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apa yang harus kita kerjakan di bandara, sampai di sana apa, nanti akan dijelaskan oleh tour leader kita. Nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut, barangkali bisa lewat nomor chatting ya. Kalau niat umroh untuk yang masih hidup bisa Pak? Oh bisa, yaitu yang sudah lemah fisiknya. Jadi yang boleh diumrohkan tadi ada 2, yaitu yang sudah almarhum, sudah meninggal. Yang kedua masih hidup tapi fisiknya sudah lemah karena sudah saking tuanya atau karena sudah sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Keadaan stroke sudah nggak mampu lagi lah, duduk saja nggak kuat, apalagi berangkat sendiri perjalanan jauh itu sudah jelas nggak kuat, nah itu bisa diumrohkan ya gitu. Ya. Ada lagi monggo, kalau masih ada akan kita jawab, kalau sudah nggak ada nanti akan diteruskan oleh tour leader kita yang akan menjelaskan tentang seluk-beluk perjalanan umroh kita. Semoga Allah paring apa yang saya sampaikan, Allah paring menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan nanti jangan lupa sebelum berangkat ke bandara, nanti mandi seperti mandi jinabat. Ya, mandi seperti mandi jinabat. Sebelum berangkat ke bandara, nanti mandi seperti mandi jinabat. Kemudian pakaian ikhram jangan dimasukkan ke dalam koper besar. Nah, masukkan ke dalam tas tenteng atau tas kabin. Ya, tas kabin. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Ini ada pertanyaan, di pesawat bisa sesuci Pak? Insya Allah wudhu bisa. Jadi nanti kita pakai, kalau diusahakan pakai kaos kaki. Jadi nanti wudhunya bisa di toilet pesawat, pakai aqua bisa, atau pakai air yang ada di pesawat bisa di wastafelnya itu. Kemudian waktu membasuh kaki, kita cukup mengusap kaos kaki bagian atas. Ya. Tapi sebelum pakai kaos kaki, keadaannya sudah suci dan berwudu. Nah, itu pengganti muzah. Itu bisa, ada hadisnya. Jadi wudu dulu, mandi jinabat tadi, sudah wudu dan sebagainya, keadaan suci, baru pakai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Sehingga nanti ketika sholat, baik sholat wajib di pesawat, itu umpama wudu,
ketika waktunya basuh kaki, tidak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap bagian atasnya. Jadi ini kaos kaki gitu ya, ini kaki, ya cukup dari sini begini, ya sudah dari atas ke sini, bagian atasnya saja. Kalau wudhunya 3 kali diusap 3 kali. Kalau wudhunya sekali-sekali ya cukup diusap sekali. Ini juga begitu sama. Selesai sudah. Itulah syariat yang dimudahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuridukumullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan kepada kalian. Allah tidak memberi kesulitan, menyulitkan pada kalian. Jadi mudah. Umroh badal setelah umroh pertama ambil mikotnya dari mana? Nah, bisa dari Tan'im, mikot yang paling dekat. Sebenarnya ada ulama, ada ahli hadis termasuk Imam Bukhari yang membolehkan dari hotelnya atau dari penginapannya atau dari Mekah itu. Tapi berhubung ada ulama lain pendapat ahli ulama yang lain itu enggak setuju, ya kita daripada hati-hati kita ragu-ragu lebih baik kita ke Tan'im saja, ya. Kalau Tan'im mesti benarnya. Kalau kita kencing di pesawat, sesudahnya pakai apa, Pak? Cukup pakai tisu saja, ya, pakai tisu. Nah, pakai tisu. Pakai tisu di pesawat ada tisunya banyak, disiapkan oleh maskapai atau oleh pihak pesawat. Nah, sehingga nanti tidak perlu kita sesuci pakai air, nggak perlu. Jadi pakai tisu. Jadi peper itu atau pakai tisu itu tidak harus tidak ada syarat ketika tidak ada air. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum, nah itu ketika tidak ada air, itu baru boleh tayamum. Tapi untuk peper itu tidak ada syarat ketika tidak ada air. Walaupun ada air, tapi kalau peper, nah itu boleh ya, pakai tisu boleh. Nah, ya, insya Allah itu. Kalau besok ternyata keadaannya nggak mungkin wudhu di pesawat karena airnya habis umpama. Nah, bisa tayamum. Tayamum bagaimana? Cukup bawa debu aja. Debu ditaruh di tisu, dilipat gitu saja. Ya, dilipat. Nah, nanti ketika waktunya tayamum, tisunya dibuka, ada debunya begitu, tampilkan begini, terus begini, terus begini, terus mengusap wajah. Ya, sebelumnya bismillah tadi, bismillah. Terus bismillah, tempelkan, terus diusap, terus usap wajah, habis itu terus tangan. Selesai. Nah, itu. Jadi kalau memang nggak memungkinkan wudhu di pesawat. Kalau wudhu di pesawat bisa pakai air segini, insya Allah cukup. Satu kali boleh. Karena satu kali boleh. Nah, sehingga waktunya ngusap kaki, tidak perlu cuci kaki. Cukup kaos kakinya usap dari atas ke bawah atau begini, atau dari ke bawah dari ke sini juga boleh, tapi rodok rekoso. Kalau dari atas ke bawah kan enak, boleh. Ya, insya Allah demikian penyampaian dari kami. Nanti akan diteruskan oleh penjelasan dari tour leader. Ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paring perjalanan kita mulai dari berangkat dari rumah masing-masing sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Allah paring aman, selamat, lancar, dan barokah. Allah paring sehat, kuat, umur panjang yang barokah, diberi ganti rezeki yang melimpah, halal dan barokah, diberi bisa umroh berkali-kali lagi, bisa kembali bersama keluarga kita, bisa umroh kembali bersama keluarga kita, bersama jamaah kita, bersama ulil amri kita, sehingga semuanya bisa umroh yang barokah, umroh yang diterima oleh Allah, dan semoga menjadi derajat yang tinggi di surga nanti. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.